Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih orang malas untuk belajar Al-Quran? Karena sebetulnya satu, mereka nggak tahu keuntungan dari belajar Al-Quran, baik itu membaca dan lain sebagainya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Yazid Abu Habib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istazhara al-Qur'ana haffazallahu tabaraka wa ta'ala an abawaihi wa in kana kafiraini." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan meringankan azab kedua orang tuanya, wa in kana kafiraini, walaupun kedua orang tua kita itu beda akidah. Wa in kana kafiraini, dengan kata lain, kalau kita ingin jadi anak yang soleh, ingin berbakti sama orang tua, sederhana, rajin membaca Al-Quran. Man istazhara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dalam membaca ini tentunya harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Jadi dalam Tuhfatul Atfal, man lam yujawidil Qur'ana asimun. Jadi kalau kita membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwidnya, maka asim, dosalah kita. Selain daripada itu, kemuliaan atau keuntungan ketika kita sudah bisa dan lancar sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, warattil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an sesuai tajwidnya. Tartil di situ maksudnya mahlan, karena Al-Qur'an itu turun sudah sesuai dengan cara bacanya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap Ramadan ketika masa hidupnya, beliau pun bertalaki kepada Jibril. Ingat, sekelas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih belajar talaki. Kemudian selanjutnya ada dalam riwayat lain, diantaranya dari Khalid Bashir, dari Husain Ali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam sholat, dan sholatnya itu sempurna, berdiri, rukunnya terpenuhi, maka bacaan Al-Quran di dalam sholat orang yang seperti itu dibalas oleh Allah satu hurufnya 100 kebaikan. Namun apabila sholatnya dalam keadaan duduk, karena mungkin ada uzur dan lain sebagainya, maka setengahnya, setiap huruf 50 kebaikan. Dan ketika membaca Al-Quran di luar sholat, maka Allah balas 10 kebaikan. Bayangkan, kita baca surat Al-Fatihah itu berapa huruf? Kalau benar, tapi maka untuk memperbaiki itu, mari kita sama-sama berbondong-bondong hadir insya Allah. Karena apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkannya. Gurunya baik, muridnya baik. Bukan di mata manusia, tapi di mata Rasulullah, dan tentunya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah dan senantiasa dijaga kesehatan kita dan dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, diantaranya dengan gemar menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.